Silakan. Mbak Rida, apa yang Kang Solehpati tadi lihat ini? Ini kayaknya yang penunggu di ruangan ini, Mas. Baik. Nyai Asih. Siapa? Nyai Asih. Nyai Asih siapa, Pak? Tahu, pernah dengar namanya? Di sini ada. Oh, Umurnya seberapa tahun? Kan? 20. 20. Kehidupan lain di dimensi astral mengundang hasrat bagi spiritualis maupun orang awam yang haus akan pernak-pernik fenomena misteri. Terlebih lagi sosok-sosok penasaran yang sampai kini menyisakan residu kelam dari masa lalunya. Penampakan, interaksi gaib, maupun kesurupan mengerucut membentuk kisah-kisah mistis dalam sebuah kelompok masyarakat. Dari Sabang hingga Merauke, terhampar banyaknya urban legend mengenai cerita horor yang mengusik bulu roman. Tak terkecuali dengan fenomena mistis yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Nenggelis namanya. Sosok yang digambarkan cantik rupawan dengan pakaian serba kuno menjadi legenda masyarakat sekitar Jalan Raya Tutugan Leles. Sosok itu menjadi buah bibir lantaran kemunculannya selalu dikaitkan dengan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Bagaimana tidak? Selang beberapa saat Nenggelis muncul, pasti ada saja kendaraan yang masuk jurang sedalam 15 meter ini. Dalam kurun waktu 3 bulan saja, puluhan jiwa melayang di tanjakan yang dikenal sebagai jalur maut ini. Penampakan Nenggelis tak dapat diprediksi, bisa muncul kapanpun dan di mana saja. Tak jarang sosok ini dilihat mengambang pelan menyeberangi jalan raya. Satu yang patut dipertanyakan, kemunculan kerap dilihat di sebuah bekas pabrik triplek yang lokasinya berada tepat di bawah jurang Jalan Raya Tutugan. Kalau di sini namanya yang terkenal itu Nenggelis di Leuweung Tiis. Yang cantik pakai baju merah, payung merah. Kalau itu sudah ada penampakan Nenggelis di Leuweung Tiis, biasanya sudah ada kecelakaan. Penjaga ini pernah melihat Nenggelis terlihat murung di salah satu sudut ruang bekas pabrik yang dibangun pada dasawarsa 90-an ini. Menurut kesaksiannya, Nenggelis digambarkan dengan pakaian serba merah, rambutnya panjang sebahu dan raut mukanya menyimpan kesedihan mendalam. Sudah berkali-kali ia melihat Nenggelis di areal pabrik itu. Meski di saat hari terik, Nenggelis masih mewujudkan eksistensinya di sekitar pabrik yang dibiarkan kosong bertahun-tahun ini. Mengapa kemunculan sosok ini berganti-ganti rupa? Apakah sosok ini memang merupakan dua perwujudan makhluk yang berbeda? Yang pasti, Nenggelis memiliki sebuah pesan yang ingin disampaikan ke alam nyata. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan Rida Nara. Dan saya sekarang berada di lokasi bekas pabrik triplek Leles Garut. Dan konon kabarnya Mbak Rida di sini ada sosok wanita yang bernama Nenggelis yang menurut penduduk setempat itu yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan di daerah itu, tanjakan itu. Iya. Itu tak begitu aku nengok sana energi tuh langsung merinding. Iya. Gimana menurut Mbak Rida sendiri?
Ya, saya sih di sini menangkap ada menangkap energi itu ya Mas ya, tapi arahnya ke sebelah sana Mas, itu agak atas sedikit ke sana. Nah di situ, nah dari arah sana tuh suka ke sini Mas, jadi suka jalan ke sini gitu. Nah persis di atas itu ada bentukan seperti bangunan kayak bangunan tua gitu Mas. Itu juga saya menangkap energi luar biasa besar gitu dari arah sana. Jadi menurut Mbak Rida, energi paling kuat itu yang agak ke sono dikit yang ada bangunan tua itu. Jadi dia sering komunikasi dengan energi sini, sering ada hubungannya lah, kolerasinya ada. Sosok energinya sudah tampak atau masih agak samar-samar? Ini saya sih saya saat ini sih baru nangkap energinya. Itu persis di situ Mas. Waktu kita pertama kali nengok tadi dari sini Mas, kita jalan ke sini nengok ke kanan, itu posisinya udah di situ di seberang jalan, di jalan atas ya. Nah, coba kita agak masuk ke area ini, ya. Pemirsa, bicara tentang sosok hantu perempuan, tim misteri Tukul pernah mendapati pohon tua yang merupakan sarang dari ratusan kuntilanak. Ada sosok perempuan pakai baju hitam. Ke situ yuk Mas Tukul yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Mas Tukul. Apa? Ria ke Depok nggak ngajak kamu. Jangan pulang. Nanti kamu gimana nanti pulangnya? Dirimu kok lihat sana tuh apa maksudnya? Enggak. Ini aku nih ke Depok ini juga penasaran juga. Maksudnya aku dengar cerita mengenai ada Marni yang menghantui daerah sini. Terus tadi lihat-lihat ini ada mata gede banget nih Mas. Ada apa? Ada mata besar banget. Ada mata terus kayak ada giginya tuh Taring. taring. Kok tahu? Pernah melihat sosoknya? Ini penunggu di sini ya? Kayak gede. Ini ya matanya aja tuh udah gede banget. Terus Mbak Ria sendiri lihat apa? Iya Mas Tukul, tadi saya juga lihat sosok besar di sebelah sini. Dan tadi center-centerin ya. Serem. Pak Udoko, apa ini sosoknya? Ya sama Mas, kalau sebelum masuk ke gedung maintenance itu kan ini ada pohon besar gitu kan. Biasanya kalau orang yang mau melewati ke gedung maintenance itu biasanya ditertawakan di sini Mas Tukul. Tertawakan dulu. Iya. Benar Mbak? Iya. Nih. Seperti apa? Ya Seorang cewek itu ya mau lewat terus dengan ribut. lewat saya. Ya lewat saya Mas Terus Tukul. suaranya gimana? Ya seperti kuntilanak itu Mas Tukul Gimana tertawanya maksudnya? gitu. Ya kita nggak mengikuti Mas Tukul. Pernah ditimpuk nggak? Ya kalau ditimpuk ya kata-kata gitu. Emang jahil Mas ini. Oh iya. Ada yang jahil. Oh ya Ada yang- bener. Nah, ada berapa jumlahnya nih Mbak Sarah dan Mbak Ria Stapa? Ini yang saya lihat sih yang dominan tadi yang matanya gede ini ya. Terus tadi kalau kuntilanak Banyak, kalau itunya sih banyak sebenarnya. Ini kuntilanak ada di sini emang. Tapi yang jadi kayak dia yang si mata besar ini punya anak buah gitu banyak banget Mas. Ada 15-an lebih satu pohon itu. Kalau Mbak Ria, apalagi mungkin bisa nambahin apa lagi nih? Ini kan apa sih barusan? Dengar apa? Nggak tahu kayak ada yang gitu. Nah, pemirsa ingin tahu tentang sosok di pohon ini, yuk kita lihat sketsa dari Mr. I yang sudah dari tadi. Inilah hasil dari bener apa yang dikatakan Oh ini ada Mbak Sarah. satu ya? Wow. Mbak Nur Doko, sosoknya seperti ini Pak Doko? Ya betul nih Mas Tukul, itu yang tinggi besar, berkuku panjang, ya kan? Sama kukunya itu panjang-panjang. Ya sih emang kayak gini kira-kira ya. Ini ada matanya gitu. Gede banget. Ya tadi ada yang mirip gini juga Mbak Sarah, tapi yang di belakang sana berbulu gitu. Iya. Terus ya anak-anak buahnya itu ya kayak gini tadi kecil-kecil gitu. Banyak yang kukunya panjang. Mas, tapi saya ini kan pohon angker ya Mas ya.
ingat pohon angker yang waktu di Cirebon. Oh, yang Yang sama itu loh. Pak Leo Lumanto itu. Yang makan korban 14 orang. 14 orang, kenapa itu? Itu ingat nggak sih Mas? Potong atau kadang-kadang ambil Bersihin bakarin daunnya daun. gitu. Oh, itu meninggal? Iya, katanya ada aja kecelakaan atau sakit. Nah, bisa seperti apa ceritanya? Kita lihat tayangannya. Ikuti terus. Mister Tukul jalan. Jadi kayak baju pengantin gitu Iya, Mas. gitu. Seperti baju pengantin. Berendae. Ini sosok apa ini? Ini enggak. Nah, Mas, konon juga nih ya, kalau kata orang-orang di sini, Mas, di pabriknya juga ternyata haunted, Mas, dihantui juga gitu. Ada banyak penampakan juga di pabrik ini gitu. Ini kayaknya energinya ada juga Mbak yang kadang-kadang mereka menempati ini Mbak. Kalau saya lihat tadi Mas di balik pintu pos itu saya lihat sosok mungkin korban kecelakaan Mas, saya lihat. Aku mesti merinding ya, begitu des. Saya tuh orangnya sensitif loh. Ini malu astralnya sensitif, apalagi malu nyata ya. Tapi milih-milih biasanya kalau nyata ya. Ini korban kecelakaan karena kepalanya kepelintir ke balik. Kepelintir. Jadi dia Kecelakaan. Cewek, cowok. punggungnya di sini tapi kepalanya cewek. Punggungnya perempuan. di dudu. Jadi terbalik sampai ke punggung. Pelintir. Balik sampai ke- Kalau yang tadi di samping itu, yang saya pikir itu kamar mandi, ternyata itu bekas tadinya mau dijadikan pos penjagaan. Itu kita move ke sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Dengan Bapak siapa? Pak Ujang Suryaman. Pak Ujang Suryaman. Ini Pak Ujang Suryaman dari mana tadi? Dari sini, dari lokasi. Gimana Pak? Kondisi apa benar ini katanya di sini ada sosok nenggelis yang sering katanya mengakibatkan kecelakaan di tanjakan itu? Iya betul. Apa warga yang pernah lihat atau orang yang pernah Iya lihat? suka ada penampakan. Langsung kalau siang juga kadang-kadang kalau lagi hujan gerimis itu pakaiannya merah-merah. Terus kalau udah ada penampakan nugelis di leuweung tiis itu suka ada kecelakaan. Oh, tandanya seperti itu. Kalau Mbak Ridan cantik, menyeramkan apa enggak sosoknya? Saya lihat sih cantik Mas. Cantik, terus saya lihat sosok parasnya bersih seperti mojang Sunda banget ya. Pakai kebaya. Seperti mojang Sunda kalau saya lihat sih. Bener. Jadi kayak baju pengantin gitu Iya, Mas. gitu. Seperti baju pengantin. Berendae. Ini sosok apa ini? Ini dah. Ya, ini. Ya itu tadi Mas yang di samping ini Mas. Jadi saya nangkap energinya tadi. Itu salah satu korban kecelakaan. Waktu itu di sini ya Pak ya. Ada salah satu korban kecelakaan perempuan. Iya. Betul. Iya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Kita akan mengeksplor lagi agak ke sana ya. Di mana, Pak? Ayo Kang Ujang. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sekarang saya sudah berada di depan pabrik ya ini. Pabrik apa dulunya? Triplek gitu ya. Nah, ini sosoknya nenggelisnya tuh sudah saling menampakkan di mana nih Mbak Ridan? Mana? Bisa Mbak Rida lagi. Itu Mas persis. Merinding langsung saya. Nih langsung merinding. Mbak Rida memang tepat sekali menunjukkan. Nah ini tangan saya sudah melihat. Tengah situ ya Mbak Rida? Iya persis ditutupin sama payung Mas. Aduh udah merinding ini. Merindingnya tambah kenceng. Bener Pak? Iya. Persis berpayung tapi posisi mukanya ditutupi payung. Posisi Jadi saya itu bentuknya kayak gitu. Betul Betul Pak.
pakai payung itu. Iya, pakai payung. Jadi kalau saya lihat nih seperti ini Mas. Jadi beliau ini kan mungkin pada saat kalau saya merasakan flashback beliau itu, jadi beliau itu pernah mengalami kecelakaan Mas di sini. Bukan kecelakaan sih sebetulnya ya, dia dibegal orang itu ya. Jadi kalau saya lihat ini ada serombongan pengantin masuk ke pengantin, jalan berarakan sebetulnya gitu kan. Di tengah jalan itu dibegal Mas. Ada sekitar 5 orang. Itu dijatuhin ke bawah ya Pak ya, didorong ke jurang Mas. Itu rasa apa Mbak Rida? Di sini kelihatannya pengen dilihat terus nih. Nih, sini nih. Kok rasanya kepengen dilihat terus nih. Melihat ke sana. Biasa ya? Wah, anak-anak Mas. Ya ini ada ini. Ada sosok anak-anak. Sosok anak kecil juga. Itu kayaknya Pak, ini pernah nggak ada yang satu keluarga juga tabrakan di sini, Pak? Iya, Mas. Iya. Dua-duanya. Nah, ini ada anak perempuan nih bawa adiknya. Yang ada itu Pak, yang ada pohon. Jadi persis dia menghindari dari arah sana. Ini ke pohon, dan pohonnya itu udah nggak ada ya Pak? Iya. Seperti itu sih. Gak tahu itu kapan ya Pak ya? Tahun kapan ya itu? 97-an lah. Satu bis. Iya. Satu bis. Nah, apakah kecelakaan itu disebabkan oleh Nenggelis juga atau gimana? Nah, kalau saya lihat di sini ya, jadi kalau saya lihat sosok Nenggelis ini, sebetulnya dia energinya nggak ini ya Mas ya, karena kalau saya lihat dia hanya menandakan Mas, menandakan jika akan ada kecelakaan, dia menandakan gitu, gitu seperti itu. Jadi kalau saya lihat bukan dia penyebab kecelakaan, kalau saya lihat tanda saja. Justru kalau akan terjadi suatu kecelakaan, dia biasanya menampakkan diri. Karena kalau saya lihat energinya nggak terlalu negatif. Iya, nggak negatif. Artinya justru memberi kayak tanda, berarti kita harus lebih hati-hati dan waspada cara mengendarai mobilnya atau sepeda motornya. Betul Mas. Kondisi hujan maupun biasa. Iya. Nah, bisa kayaknya kita harus menuju ke dalam eksplornya, ketinggalannya seperti apa yang mesti yang kamu ingin terus. Mesti tukul jalan. Ya, saya mulai merasakan. Ya, ada suara dari situ. Nah, kalau di sini Mas yang saya rasakan nih. Apa Mbak? Ini energinya dari sosok yang besar. Kalau saya lihat sosok genderuwo Mas. Genderuwo. Ini tadi saya lihat di atas sini Mas. Atas ini. Dan makin lama makin membesar. Makin membesar. Bikin betul Pak. Saya Tinggi gede hitam ya. Iya, tinggi besar hitam seperti genderuwo. Iya, beruang. Matanya merah ya. Berbulu ya. Berbulu. Tangannya itu sampai ke kaki Mas. Tangannya sampai ke kaki. Jadi genderuwo. Nah, justru yang di sini yang agak dominan ya. Dominan yang di sini. Tapi saya masih merasakan sosok si Nenggelis tadi. Datang, dia tidak masuk ke dalam sini Mas. Oh, tidak masuk ke dalam sini ya. Nah, sosok Nenggelis ini di mana Mbak? Di luar ini ya? Iya. Ini saya lihat di situ Mas tadi. Persis di sebelah sini. Itu di luar sini Mas. Gerak-gerak. Gerak-gerak itu. Kordengnya gerak-gerak. Gerak-gerak. Kita ke sana ya. Ya, kita ke sana ya. Pemirsa, di sebuah ruang bekas
Solepati mendapat gangguan astral. Dia menetralisir ancaman itu agar tidak menghambat penelusuran tim. Sebelum sosok ini hilang paripurna, dengan sigap Solepati mencoba mensketsa wujud nyata dari sosok ini. Ini sosoknya mas, Ya, ya. yang saya lihat perkiraan. Ini jahil, sosok ini jahil mas. Jahil banget. Oh, cewek. Mbak Rida, apa yang Kang Solepati tadi lihat ini? Ini kayaknya yang penunggu di ruangan ini, Mas. Penunggu di ruangan ini. Pantesan tadi kita lihat. Iya, betul, Mas. Ini sosok perempuan ini. Dan kalau ya saya lihat sih ini dari bangsa jin juga ya, masih ada korelasinya tadi sama si genderuwo tadi. Kenapa Mbak Rida melihat ke sana? Nah, sepertinya dia ke arah sana. Ya, saya melihat sosok penampakan perempuan juga. Dia berbaju merah ya. Seperti kuntilanak merah. Tapi kalau di spot dia membias blur. Dia ini persis di ruangan ini, dan kalau saya lihat flashback ke belakangnya, ini nggak ada yang mau karyawan tempat ini sini. Selalu diganggu. Kenapa Mbak Rida melihat ke sana? Ya, sepertinya dia ke arah sana. Ya, saya melihat sosok penampakan perempuan juga. Dia berbaju merah ya. Seperti kuntilanak merah. Perempuan mas. Oh, iya tadi Dia ini persis di ruangan ini, dan kalau saya lihat flashback ke belakangnya, ini nggak ada yang mau karyawan tempat ini sini. Selalu diganggu. Itu yang matanya merah, itu yang sering di sini. diapain? Dipelihatin atau dicailin? Kayak itunya kasurnya dipindahin atau di apa? Pak, kita samperin. Iya. Sini, ya, ini. Ada apa Mbak Rida? Ya, saya di sini melihat penampakan sosok perempuan juga, Mas. Iya. Kuntilanak berwarna. Langsung menghilang, pas tukul nunjuk gitu langsung menghilang. Iya, ini tempatnya. Mungkin ini yang Kang Soel lihat kan ya, Kang Soel? Iya, tadi lalu situ, saya lihat peraduannya seperti kasur-kasur yang kumuh di situ di depan pintu itu yang tempat buat tidur mas. Nah, Di situ Mbak Rida. Dan kalau saya lihat nih Kang Soleh, beliau ini di sini selalu mengganggu karyawan yang tidur di sini nih Kang Soleh. Ya. Makanya sampai karyawan itu kadang tidur di ujung pintu, karena untuk kalau ada apa-apa siap-siap kabur. Saking Gitu. ketakutannya. Siap-siap kabur keluar gitu. nah, apakah sosok merah itu perwujudan dari Inggris itu? Enggak lain Mas Sugeng. Justru kalau saya lihat nih yang sosok yang merah ini, kadang dia kalau misalnya di malam tertentu dia keluar, malah dia menyebabkan kecelakaan di jalan. Iya, biasanya itu. Jadi kalau saya lihat sosok Inggris energinya nggak sekuat itu. Ya, dia maksudnya auranya masih. Belum sempat mengakhiri pembahasan, sosok ini sepertinya bergegas dan menghilang dengan cepat. Solepati mencoba mengejarnya, berharap setitik informasi akan didapatkan lagi dari sosok misterius ini. Kenapa sosok itu memegang payung dan berpakaian merah nih Mbak Rida? Jadi seperti ini Mas, kalau saya lihat itu payungnya yang saya lihat itu payung itu kalau saya lihat sebenarnya payungnya payung ini loh Mas, payung manten. Oh, payung manten. Iya, kayak gitu sih kalau saya lihat. Nah, mungkin ya. kalau orang awam kadang dia seperti payung biasa jalan seperti itu. Kalau saya lihat itu sebenarnya payung manten dibawa kemana-mana. Yang waktu di Iya, karena kalau saya lihat Nenggelis ini mungkin dia pada saat dia mau menikah di situ sudah, maksudnya nggak sampai ke pernikahan dia sudah tewas. Nah, sekarang Mbak Rida mediasi bisa sama Nenggelis itu. Tapi hati-hati ya Mbak Rida ya. Tolong dijaga. Kalau Nenggelis itu sering itu mas susah ditangkap
Kalau kita ke sini dia langsung lari ke sana. Kalau kita ke situ dia lari Nah, mundur. terus gimana itu? Mungkin Mbak Rida nanti bisa mencari ya radiusnya seberapa besar dia langsung ditarik. Ada itu Mas, ada sosok Lain. ada sosok lain gitu kecil-kecil yang kata Pak Kang Soleh tadi ya Ya bentuknya. itu cebol-cebol itu. Nyai Asih, Siapa? Nyai Asih. Oh iya iya. Guys, Asih siapa Pak? Tahu pernah dengar namanya di sini ada. Oh, umurnya seberapa tahun? Kan? 23. 23. Ai kapungkur. Nanti nana kumaha? Dibaca. Oh, di begal pangintennya. Kunaon atuh teh eta sering wae ngaganggu. Tengah ganggu gimana? Kalau yang berbaju merah siapa namanya? Lupa tuh terang kemah mau dia. Tapi mah sakur ngaliwat. Oh, lewat doang. Hai neng ngelarian naon sok mengalkeun ka warga gitu. Sok nemongan. Tapi mah ngantosan dijajab. Oh, minta dipulangin. Oh, bisa pulangin. Ya pulangin. Ya doain. Neng, nanti tidak kita doain ya Neng ya. Doain. Pulang ya. Mbak Rida, tadi Mbak Rida kan suruh mediasi. Apa yang dirasakan tadi? Mungkin waktu dia masuk ke saya, aku nggak bisa jelasin apa-apa kali ya Mas. Cuman yang tadi waktu prosesnya dia ke saya itu sempat dia nggak mau. Jadi sempat balik arah ke arah jalan gitu kan. Cuman saya coba panggil, komunikasi, coba jelaskan. Terus akhirnya ada itu Mas, ada sosok Lain. ada sosok lain gitu kecil-kecil yang kata Pak Kang Soleh tadi ya. Ya itu cebol-cebol itu. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta indah ini. Tadi kesimpulan dari ceritanya dari Mas Ujang, Mbak Rida, serta Kang Soleh Pati. Jadi sosok Nenggelis ini merupakan sosok legendaris. Kita ingat, dengan penelusuran di Depok, Jawa Barat, ada sosok sinden yang bernama Marni. Ingin tahu pemirsa? Kita lihat cuplikannya. Sosok legendaris terbentuk berdasarkan mitos lama atau cerita kekinian. Kisah itu muncul akibat unsur pendatang yang menjadi anggota baru dalam sebuah kelompok masyarakat. Bicara mengenai sosok legendaris, Mister Tukul pernah menelusuri kisah Marni di kota Petir, Depok. Konon kepada salah seorang warga, sosok Marni meninggal akibat tragedi sangat keji. Kini sinden yang dimanifestasikan sebagai wanita cantik berkebaya merah ini seperti mencari teman di balik kesendiriannya. Ia selalu datang dengan menggoda siapa saja yang ada di sekitar bekas gedung perawatan fasilitas di Studio Alam. Kini tugas Mister Tukul memecahkan misteri penyebab kemunculan Marni yang agak jahil. Penasaran? Temukan jawabannya sesaat lagi. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Jadi intinya, kita tuh nggak perlu terbawa oleh suasana negatif. Karena kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang kita sudah berada di tempat apa ini Pak? Gedung maintenance center. Monggo. Nah,
Mungkin Mbak Sarah dan Mbak Ria serta Pak Ndoko, pernah terjadi apa dulu ini sebetulnya di sini nih? Ya ini Mas Tukul, kalau di dalam gedung maintenance center itu istri teman saya tuh pernah kerasukan. Istri teman saya itu. Kerasukan. Jam berapa terjadinya? Siang Mas Tukul. Siang aja berani-beraninya loh. Siang ya. Ada juga sosok gaib yang teman-temannya dari Marni itu Mas Tukul. Temannya Marni? Iya. Yang masuk ke istri temannya Mas itu apa? Itu Sosoknya? ini sosok Marni juga itu. Biasanya kalau kita udah mau masuk tuh mereka tuh saling melihat kita Mas Tukul, menunggu gitu. Ya pokoknya di antara gedung-gedung yang ada di sini itu yang paling seram ya gedung maintenance center ini Mas Tukul. Ini sih Mas, kita dari tadi nyampe sosok Marninya nih udah ada di sini. Dia ada yang di situ. Mbak Ria, apa yang dilihat? Nggak tahu tadi ada sosok perempuan di sini, di situ tuh Mas Tukul, Mbak Sarah ada di sebelah kanan di atas itu. Mukanya Lagi ngapain ya? duduk aja duduk. Lagi Duduk di situ pakai kebaya gitu warnanya merah ya. Tapi ada kuning-kuning. Ya. Kebaya. Tadi rambutnya dilepas terus saya suruh ikat karena agak serem mukanya. Jadi biar nggak terlalu serem. Oh, Abis kaget Mas. Iya, rambutnya gini, Rambutnya tuh kayak gitu loh. Yang tadi aku. Pak Nudoko. Iya. Sosok beliaunya ini sering nembang toh, sering nyanyi. Iya, memang awalnya tuh konon tuh ceritanya tuh sinden Mas Tukul. Ceritanya gimana? Sinden. Kalau sinden tuh biasanya kan wajahnya kayak Mbak Sarah, kayak Mbak Ria itu cantik. Mungkin nggak ada yang mendapatkan, mungkin nggak ada yang dendam itu dibunuh gitu Mas. Iya. kode. Mas sepertinya dia dibunuhnya ini sama orang yang dia kenal. Udah, Jadi teman memang- sendiri gitu. Iya, bisa dibilang dia pikir si Marni pikir ini si cewek ini tuh sahabatnya dia, ternyata dia ngiri. Yang bunuh ini sinden juga. Nggak taunya sahabatnya sendiri. Iya. Oh nggak boleh. Oh nggak mau cerita. Oh nggak boleh. Maaf. Waduh, pemirsa, apa yang dikatakan Pak Nudoko dan penerus pandangan dari Mbak Sarah dan Ria benar. Nah, kalau di sini tempat apa nih Pak? Jadi begini Mas Tukul, tempat ini memang yang sering untuk tempat marninya di sini. Iya. Nah, Mbak Sarah dan Mbak Ria ini, apa mari masih ngingetin kita nih? Masih ada di Sebelah situ. Sebelah situ. Oh, sama ya? Ngomongnya sama ya? Penglihatannya berarti sama. Sendirian atau Sendirian nih, sendirian. Biasanya nih Mas Tukul, kalau marni itu kalau ada cowok itu ya kan, kalau udah itu terbawa mimpi itu pengennya itu berpacaran gitu sama cowok itu. Agak genit ini Mas. Iya, ya namanya dulu kan sinden Mas Tukul ya kan. Bukan agak sih, genit. Iya, ganjen ini. Nggak tahu pas waktu meninggal kayaknya sebelah sini berdarah gitu. Bagian sini. Oke, mungkin bekas tusukan. Kamu bisa ini nggak sih, bisa ngerasain nggak sih dia itu pada saat meninggalnya itu ceritain dikit. Ada sebelumnya ada perkelahian gitu sebelumnya. Ada perkelahian dan pokoknya yang saya tahu adalah sebelah sini dia berdarah, habis dari bekas tusukan dan dia sempat cekek-cekekan. Jadi sebelum ditusuk dia cekek Ngelawan gitu ya? Cekek-cekekan, dia sampai kakinya itu begitu-begitu memberontak sih sebenarnya. Cuman karena si salah satunya udah mempersiapkan ya kalau marnya nggak bisa jadi ditusuk. Pokoknya di sebelah sini berdarah sininya bekas ada biru-biru gitu. Dia jadi emang apa ya, kayak sakit hati banget sih karena Iya. emang ini temannya gitu. Iya, temannya. Ya Persaingan. Belum sempat tim dari Mr. I menyempurnakan sketsanya, tiba-tiba sosok Marni memaksa masuk ke ragam pelukis itu. Seketika badannya menyerupai sifat dan perangai Marni.
Seperti ada sebuah pesan yang ingin diungkap, perlahan sosok sinden itu pun bersuara. Mari kok sedih, tadi nggak sedih, tiba-tiba sedih. Jangan sedih dong, cerita. Marni kenapa? Dibohongin sama siapa? Enggak mau bilang. Temennya ya? Enggak mau bilang, enggak mau cerita. Hah? Enggak mau cerita ya? Kok sedih sih, tadi nggak sedih kok. Kenapa kok sedih? Ini pemirsa, Jangan sedih dong. Sedih ya? Kenapa kamu? Kenapa dibohongi sama siapa? Sama laki-laki. Terus? Dibohongi laki-lakinya ada perempuan lain ya? Temennya? Teman kamu kenapa bohongin? Kamu selama ini, sewaktu kamu hidup dulu, kamu nggak tahu kalau laki-laki itu punya ini ya, punya perempuan lain, itu teman kamu. Mangi toh. Hah? Iya, laki-laki selingkuh ya. Dikhianati mungkin. ya. Dikhianati. Iya, Jadi apa namanya, si Marni ini sama laki-laki jatuh cinta itu gitu, terus sama laki-lakinya diladenin. Nggak taunya sahabatnya sendiri. Iya. Oh nggak boleh, oh nggak mau cerita, oh nggak boleh. Maaf. Jadi dia ini jatuh cinta sama laki-laki. Terus laki-lakinya ngeladenin gitu kan, sampai dia tuh terbuai banget gitu, terbuai sekali gitu. Terus sudah berjalan ya, bisa dibilang mereka pacaran dekat lah gitu ya. Nggak taunya ada temennya sendiri itu ternyata nggak tahu, mungkin dia menggoda si laki-laki ini, atau ternyata si laki-laki ini mau juga kok, tapi saya nggak tahu lah, mungkin laki-laki ini memang nggak bener, akhirnya nggak tahu gimana berantem yang tadi aku bilang itu. Sosoknya beliau ini jawara ya, itu wibawanya luar biasa sekali. Tiap kan ya, wibawanya luar biasa sekali. Pakai udang, pakai itu ikat, rambutnya juga kayak merah. Pada saat bapaknya menceritakan, Pak Tonga menceritakan, itu kayak semakin jelas sosoknya, terus dia kayak ketawa-ketawa, malu gitu.